Itu aja, ibunya lagi wawancara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda di talk show Bincang hari ini. Seperti biasa kita akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan perbincangan terhangat di pagi hari. Dan pada pagi hari ini bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap lancar menjalankan aktivitas dan kita tidak selalu bosan-bosan untuk mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah khususnya. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai pembelajaran tatap muka dan sudah bersama kita di sini ada Ibu Hayana SPD selaku Kepala SDN Panancangan 4 di mana kita akan berbincang-bincang mengenai kesiapan sekolah menghadapi pembelajaran tatap muka. Tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan Ibu Hayana, kita mau mengingatkan Anda, pemirsa Sultan TV, untuk mengupdate informasi terkini Anda dengan follow Instagram kita di @sultantv.co dan juga di Berita Sultan TV, Facebooknya di Sultan TV, dan juga Anda bisa mengikuti kanal YouTube kami di Sultan TV. Dan di sini sudah ada Ibu Hayana dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Hayana. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini kalau kita dengar-dengar ini sudah mulai ada sayup-sayup suara anak-anak. Ini kalau bisa diceritakan sedikit kondisinya saat ini di tempat Ibu seperti apa nih? Di kami sedang mengadakan beberapa anak sedang mencoba untuk yang namanya pembelajaran klinik pembelajaran. Jadi tidak semua anak datang ke sekolah, hanya beberapa saja yang memang mengalami kendala dalam pembelajaran. Kami melayani namanya ada klinik pembelajaran. Oke. Nah, kalau ngomongin soal klinik pembelajaran ini apakah sudah termasuk pembelajaran tatap muka yang diterapkan di SDN Panancangan 4 atau ini sebenarnya masih dalam rangka pembelajaran dari rumah yang dijalankan di SDN Panancangan 4 nih, Bu? Jadi kami sekolah SDN Panancangan 4 itu ada yang melalui daring, ada yang melalui luring. Di antaranya kalau yang luring itu mereka yang datang ke sekolah melakukan face to face dengan gurunya, yaitu tatap muka yang tadi disebut sebagai klinik pembelajaran, tapi dengan cara berganti dikelompokkan gitu. Kami tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi diantaranya siswa yang datang ke sekolah itu hanya satu kelompok. Contoh umpamanya kelompok kelas 1. Kelas 1 di kami itu kan banyak, Pak, muridnya. Hampir 5 kelompok. Kami bagi dalam 3 kelompok, yaitu A, B, C. Satu kelompoknya 15. Itu sudah dikelompokkan oleh guru masing-masing, di mana mereka dalam 1 minggu bisa bertemu dengan gurunya, dengan guru masing-masing, yaitu minimal 1 minggu sekali. Oke. Jadi selebihnya masih daring. Gitu. Nah, kalau dari klinik pembelajaran ini sebenarnya sudah berjalan sejak kapan nih, Bu, di SDN Panancangan 4? Sejak minggu kemarin, Senin kemarin, tanggal berapa ya? Mau 2 minggu ke sini. Oke. Jadi udah 1 minggu Senin ini
dengan hari ini kurang lebih 10 hari, baru 10 hari. Baru kami mencoba. Oke, mudah-mudahan tidak ada masalah. Mudah-mudahan. Itu pun karena desakan dari orang tua. Mereka menginginkan anaknya segera. Kalau di sini kan beda, Pak. Oke. Kalau di sini tidak semua mereka punya HP. Oke. Jadi ada beberapa anak yang tidak mempunyai HP, tidak mempunyai pulsa kadang gitu. Jadi susah guru itu untuk mengadakan daringnya, hanya beberapa saja. Maka solusinya seperti itu. Oke, jadi ini salah satu upaya yang dilakukan sekolah untuk membantu siswanya untuk bisa tetap belajar di tengah keterbatasan siswa yang mungkin tidak memiliki gadget atau mungkin juga tidak memiliki pulsa untuk mengikuti sekolah daring, Bu ya? Iya, betul. Nah, kalau berarti ini sudah salah satu upaya yang sebenarnya agak sedikit memberikan gambaran tentang pembelajaran tatap muka ke depannya kah? Atau ini memang akan ada perubahan nanti kalau memang pembelajaran tatap muka akan berjalan nanti nih, Bu? Ya, saya tidak melakukan tatap muka, tidak sembarangan. Harus kita kan punya atasan. Nanti kalau sudah ada instruksi untuk tatap muka baru. Cuma ini mah hanya pelayanan kepada siswa yang tidak mempunyai gadget dan memang ada yang kendala-kendalanya gitu. Seperti Pak, salah satu contoh, ada anak yang tidak bisa baca. Apakah mau dibiarkan saja? Tidak mungkin kan, Pak? Benar. Anak kelas 3. Jadi sama gurunya saya perintahkan untuk dikelompokkan. Mana anak yang bisa baca, mana yang tidak. Gitu. Kalau yang tidak bisa baca, suruh datang ke sekolah. Kalau yang sudah, mangga dengan daring. Itu saja, Pak. Oke, jadi bisa dibilang ini pelayanan untuk lebih memantau dari progres siswanya masing-masing. Dan mungkin Ibu yang mau kita sedikit ulas gitu, karena sekarang bisa dibilang pandemi sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun lebih. Ini seperti apa nih pembelajaran yang dijalankan di SDN Panancangan 4 hampir lebih dari 1,5 tahun ini nih, Bu? Yang kami sebelumnya, kami itu tetap menginikan ke daring. Hanya daring ini gitu ya, karena banyak anak, banyak siswa itu Pak yang belum bisa tahu huruf. Karena memang di lingkungannya di sini mengandalkan sepenuhnya kepada guru. Beda mungkin ya Pak ya kalau di Papua sana gitu. Di daerah sini gurulah yang ini berupaya gitu. Maka saya dengan diteliti dan dievaluasi dari tahun ke tahun. Coba anak ini bagaimana perkembangannya, bagaimana dan seterusnya. Bahkan kelas 6 pun saya seleksi jangan sampai Bu anak kelas 6 karena memang tahun kemarin 1 tahun ya Pak ya tidak bertatap muka. Yang minimal anak itu saya tekankan kepada guru kelasnya bisa baca, berhitung, menulis. Coba seleksi seperti itu. Jangan sampai tidak. Karena wajibnya SD itu calistung tadi, kata saya dulu. Iya Bu, siap. Alhamdulillah lulusan dari sini tidak ditemukan seperti tadi. Dan saya mengupayakan ini yang kelas 3, sebentar lagi ada tes kompetensi dasar, di mana tes kompetensi dasar itu juga calistung yang ditekankan. Maka dengan itu saya mengupayakan kelas 3 juga harus semuanya bisa baca.
harus bisa menghitung, harus bisa menulis. Maka tadi Pak, dikelompokkan. Itu pun tidak tidak berbarengan masuknya. Walaupun di sesi, jadi mereka saling antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, nah, itu tidak boleh bareng. Tetap jaga protokol kesehatan saya. Begitu Pak. Oke, dan mungkin nanti kita bakal cari tahu juga, dan mungkin Ibu juga bisa nanti menceritakan tentang keluhan-keluhan apa saja yang sudah disampaikan mungkin dari wali murid atau mungkin juga dari guru-guru dengan pembelajaran online sebelumnya di masa pandemi, tapi nanti akan dijawab setelah jeda. Dan sebelumnya kita mau mengajak Anda, pemirsa Sultan TV, yang mau bertanya-tanya terkait tema kita pada pagi hari ini bisa dilayangkan melalui kolom chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV, dan kita akan kembali lagi berbincang-bincang bersama Ibu Hayana SPD selaku Kepala SDN Panancangan 4 terkait PTM yang akan dimulai, bagaimana kesiapan sekolah. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Yang pertama, putusan Mahkamah Agung nomor 2931 tanggal 24 Agustus atas nama terdakwa Heru Hidayat. Pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi baik terdakwa maupun penuntut umum.
Bentar Pak, suaranya nggak ada. Kemana? Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Dan pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang bersama dengan Ibu Hayanah SPD selaku Kepala SDN Panancangan 4, dan kita masih membahas tentang kesiapan sekolah menghadapi pembelajaran tatap muka. Dan tadi juga Ibu Hayanah sempat bercerita tentang salah satu sistem pembelajaran yang juga sudah dijalankan di SDN Panancangan 4, yaitu ada yang namanya klinik pembelajaran, di mana siswa-siswa yang tidak memiliki gawai dan juga tidak memiliki pulsa untuk menjalani pembelajaran online ini dengan menerapkan protokol kesehatan bisa menjalani sekolah tatap muka dengan gurunya dengan secara terbatas. Dan yang sempat kita terpotong tadi nih Bu, yaitu terkait keluhan-keluhan yang sejauh ini dirasakan mungkin oleh orang tua murid atau wali murid terkait pembelajaran online sebelumnya selama 1,5 tahun ini nih Bu. Nah, ini seperti apa kira-kira? Banyak orang tua merasa pertama tadi ya, karena tidak mempunyai gadget, lalu punya gadget nggak ada pulsanya, gitu kan, banyak kendalanya. Lalu faktor orang tua yang kerja juga, guru juga kan punya satu gitu gadgetnya, gadget orang tua, dibawalah kerja atau bapaknya atau siapa. Banyak sekali kendalanya seperti itu, keluhannya itu. Lalu yang sangat saya ini dengarkan langsung sama orang tua itu, kata mereka kalau diajarin sama ibunya atau orang tua tuh melawan, tidak seperti orang tua, tidak seperti guru gitu. Jadi kalau itu malah yang punya gadget juga tuh HP, biasanya dia belajarnya hanya beberapa katanya Bu, banyaknya main gadgetnya, itu yang dikeluhkan mereka. Keduanya kalau melaksanakan tugas-tugas itu katanya saya itu susah mengarahkannya. Jadi orang tua itu banyak keluhan, pengen sekali dibuka tatap muka. Kapan sih Bu sekolahnya? Kalau ke sekolah bertanya, kapan sih Bu tatap mukanya? Saya tanya, kenapa? Aduh Bu, anak saya nggak bisa kalau saya yang ngedidik. Begitu Pak keluhannya diantaranya. Oke, nah berarti kalau dari pihak sekolah ini seperti apa nih memberikan pengertian kepada orang tua murid yang terus mendesak pihak sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka nih Bu? Saya selalu mengatakan kepada mereka, sabar ya Bu, sekarang COVID masih tinggi, kita masih zona merah. Insya Allah nanti suatu saat kalau itu sudah menurun, saya akan membuka yang namanya klinik pembelajaran. Alhamdulillah, sudah 2 minggu ini kan zonanya sudah menurun ya Pak ya. Nah, akhirnya saya karena saya udah mengungkapkan seperti itu,
Ya sudah, dengan catatan ibu harus jaga protokol kesehatan. Satu, kata ibu cukup antar saja sampai gerbang, tidak boleh menunggu balik lagi. Ya, insya Allah Bu, saya akan ikuti aturan ibu. Dua, anak harus pakai masker. Ketiga, sekolah di sini sudah melakukan upaya kebersihan. Sudah bersih sekolah, sudah ada tempat cuci tangan, dan selalu kita mengingatkan ke anak sebelum masuk cuci tangan. Alhamdulillah semua sudah saya laksanakan. Saya janji dengan wali murid sudah mengupayakan dengan adanya klinik pembelajaran. Mereka senang Pak sekarang. Anak-anak ceria. Kayak apa ya? Udah lama tidak sekolah kayak. Senang ketemu temennya. Itu yang kami lihat dari situasi sekolah. Siap. Mungkin lebih ditegakkan lagi nih Bu, biar badannya juga kelihatan. Nah, seperti itu ya. Dan mungkin yang kita mau tanyakan juga kepada Ibu ini terkait pentingnya PTM bagi siswa. Kalau menurut Ibu sendiri ini seperti apa nih Bu? Ya, bagi kami PTM itu sangat ya, khususnya di daerah Penancanan 4 ya Pak. Sangat berarti. Mereka itu sangat mengharapkan lah sekolah normal seperti biasa. Tapi tetap pihak sekolah akan berupaya semaksimal mungkin anak bisa menjalankan, mendapatkan pelayanan, mereka sehat, mereka juga tetap melakukan aktivitas seperti biasa, dan tidak lupa anak-anak selalu saya tekankan, nak, jaga kesehatan. Karena mungkin bisa jadi Pak ayahnya main. Ini ngelihat situasi diperpanjang lagi. Saya khawatir, takut seperti tahun kemarin, 1 tahun tidak tanpa tatap muka. Kasihan mereka Pak. Mereka generasi kita. Ya otomatis kalau di sini pasti akan jadi bodoh anaknya. Karena dengan daring itu tidak jadi solusi. Ya itu kendalanya tadi, ada HP di bawah orang tua, HP-nya satu doang kan, benar. Tidak terawasi juga mungkin di luar itu dengan adanya seperti itu mungkin Pak. Oke, nah kalau dari pembelajaran online sebelumnya nih Bu yang sempat berjalan, inikah adakah penurunan prestasi dari siswa-siswanya yang berdampak nih Bu? Ada, banyak sih. Ya kalau secara realnya, secara kuantitas itu nilai itu nggak ada Pak yang nilainya 90-80 itu. 100 saja tiap diberi tugas. Tapi setelah dicek itu tidak seperti itu gitu. Saya kan bingung. Waktu online itu Pak, waktu online itu sampai guru pun kebingungan menilai anak gitu tuh. Bu, ini semua nilainya 100, setiap dikasih tugas 100. Coba dicek anaknya. Gulinglah guru-guru. Waktu itu tidak ada tatap muka, tidak ada sama sekali. Tapi guru guling, artinya mengunjungi. Sekali-sekali mengunjungi anak. Ya. Coba lihat. Ada sih Pak, penurunan prestasi. Ada. Itu ada. Oke. Banyak.
Siap. Dan sebelumnya kan ini mau ada wacana terkait pembelajaran tatap muka yang mau berjalan khususnya di Banten sendiri nih Bu. Nah kalau dari Ibu sendiri ini apakah sudah mendengar kabar tersebut soal pembelajaran tatap muka yang mau berjalan seperti apa nih Bu? Ya, kalau mendengar dari kabar-kabar itu katanya di bulan September. Iya. Khususnya saya dengar itu SMA ya, tapi kalau SD belum ada instruksi. Mereka yang sudah divaksin. Tapi kalau SD belum ada instruksinya. Namun saya sebagai selaku kepala sekolah di sini menyongsong dengan adanya tatap muka itu dengan persiapan sekolah, diantaranya sekolah bersih, sehat dan indah. Berupaya lalu mempersiapkan alat-alat yang menunjang kebersihan tadi. Dengan adanya setiap kelas itu di depan kelas ada tempat cuci tangan. Lalu setiap kelas saya persiapkan masker cadangan. Sudah saya belikan Pak. Lalu sanitizer setiap kelas sudah saya ini kan. Mudah-mudahan tidak lama lagi. Mohon doanya saja. Amin. Dan ini mungkin artinya dari SDN Panenjangan 4 ini sudah melakukan persiapan-persiapan juga sebenarnya ya untuk menghadapi pembelajaran tatap muka. Jadi ketika nanti benar-benar sudah berjalan dari pihak sekolah ini benar-benar sudah siap Bu ya? Iya. Oke, nah kalau ngomongin soal pembelajaran sendiri yang berjalan di SDN Panenjangan 4, ini adakah support dari pemerintah nih untuk membantu entah itu mungkin orang tua murid, siswanya, atau mungkin juga guru-guru untuk pembelajaran sejauh ini seperti apa nih Bu? Kalau dari pemerintah sih upaya-upaya pelayanan secara daring, sudah melalui webinar, melalui peningkatan mutu pendidikan, melalui Zoom gitu Pak, sudah ada. Namun kalau dari masyarakat ada sebagian juga yang memberikan motivasi ke kita, yaitu diantaranya kami mendapat bantuan dari CSR, yaitu pabrik kopan. Kebetulan pabrik kopan ini ada di sekitar sekolah kita. Mereka memberikan bantuan berupa paving block. Alhamdulillah kemarin bulan Agustus ini memberikan paving block sebanyak 114 meter persegi dan sudah saya pasang di depan sekolah, jalan menuju sekolah. Itu salah satu faktor untuk menunjang sekolah sehat dan bersih. Oke, nah kalau untuk support-support mungkin seperti kayak vaksinasi untuk siswa dan juga guru seperti apa nih Bu? Kalau gurunya di sini sudah divaksinasi semua Pak. Oke. Kalau untuk murid-muridnya, apakah belum? Kalau muridnya belum ada. Satu pun belum ada, SD belum ada yang divaksin. Oke, karena kan seperti yang kita tahu itu juga salah satu syarat juga untuk pembelajaran tatap muka. Nah, berarti kalau dari pihak sekolah keinginannya seperti apa nih supaya bisa segera menjalani pembelajaran tatap muka nih Bu? Dengan mengikuti SKB 4 Menteri yang mungkin juga sudah beredar? Ya, kami mengharap kepada pemerintah untuk segera membuka PTM walaupun hanya 50% gitu. Tapi itu belum terrealisasi, belum ada SK-nya, belum ada perwal dari wali kota juga belum ada. Jadi kami siap menunggu saja. Begitu Pak.
Oke, siap. Dan di segmen 3 nanti kita akan coba membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya Bu ya di kanal YouTube Sultan TV kita. Jadi untuk Anda pemirsa Sultan TV yang mungkin juga mau bertanya-tanya terkait pembahasan kita pada pagi hari ini terkait kesiapan sekolah menghadapi pembelajaran tatap muka bersama dengan Ibu Hayana SPD selaku Kepala SDN Panancangan 4. Jadi bisa langsung dilayangkan pertanyaannya di kolom live chat, live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Kita akan kembali lagi di Talkshow Bincang hari ini, jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kami masih bersama dengan Ibu
Hayana selaku Kepala SDN Panancangan 4, di mana kita masih berbincang-bincang mengenai kesiapan sekolah menghadapi pembelajaran tatap muka. Dan di segmen 3 ini kita coba untuk membacakan beberapa pertanyaan yang masuk nih Bu di kanal YouTube kita. Dan yang pertama mungkin ada yang menanyakan terkait apakah dari kepala daerah atau mungkin juga kepala dinas ini sudah coba mengunjungi sekolah-sekolah nih Bu, termasuk mungkin di SDN Panancangan 4. Seperti apa nih Bu? Ya, kalau kepala daerah sih belum ya. Khususnya ke ibu gitu, ke SD ibu. Iya. Tapi kepala dinas sudah monitoring saat pembelajaran daring kemarin. Tapi untuk tahun ajaran baru ini belum ada. Oke. Kalau harapannya mungkin apakah perlu dimonitoring juga nih oleh kepala daerah untuk bisa menyampaikan mungkin unek-unek sekolah gitu kepada kepala daerah, seperti apa nih Bu? Ya, harapan saya sih memang harusnya ada. Walaupun bukan Pak Wali atau yang khusus mengevaluasi pembelajaran daring tadi, Pak. Iya. Jadi apakah daring ini masih sesuai, apakah harus dilanjutkan atau tidak, begitu kan, dievaluasi. Ya, walaupun bagaimana mungkin yang namanya COVID ini tidak mungkin cepat berlalu. Benar. Mungkin saja setahun yang akan datang masih ada COVID ini. Iya. Ya, jangan kita abaikan anak kita, terutama generasi penerus kita. Harus ada solusinya, saya mengharapkan ada solusinya. Dengan cara bagaimana anak supaya tetap berjalan pelajarannya, pendidikannya, sehingga menjadikan negara ini negara yang cerdas, kuat, gitu Pak. Upaya apa yang harus dilakukan untuk yang akan datang gitu. Karena memang daring itu saya anggap tidak sesuai di daerah kami. Mungkin di daerah perkotaan sesuai, tapi kalau untuk daerah saya sinyal aja tahu sendiri kan Bapak tadi. Iya. Kadang muncul, kadang tidak, kadang ngeblank setengah hari. Masih di sini masih kendalanya seperti itu. Jadi memang tatap muka itu haruslah walaupun hanya dalam minggu berapa kali gitu Pak. Oke, siap. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya ini, apakah sejauh ini uji coba PTM terbatas yang mungkin sudah dijalankan juga di SDN Panancangan 4 ini sudah cukup positif nih untuk mendidik anak-anak agar beradaptasi dengan perilaku hidup yang baru nih Bu? Iya, kami berupaya guru-guru di sini suka dan tidak suka, kita hidup harus berdampingan dengan COVID. Yang penting kita jaga kesehatan, belajar terus, jaga kesehatan terus, agar kita sehat dan cerdas, begitu. Oke, dan mungkin yang selanjutnya ini, kalau pembelajaran tatap muka ini sudah dapat digelar walaupun secara terbatas, apakah pemerintah daerah ini sudah mempersiapkan uji coba kesehatan untuk para pelajarnya, seperti apa nih Bu? Kalau untuk SD belum, belum ada. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya yang mungkin juga masuk ini. Ini kalau PTM dimulai, segera lakukan vaksinasi kepada pelajar dan pengajarnya, dan ini bisa dipastikan sehat, berarti harapannya apakah segera untuk siswa-siswa SD khususnya ini juga untuk divaksinasi nih Bu? Kalau SD belum ada peraturannya, karena di sana ada yang divaksin itu baru sampai usia 12 tahun, Pak. Jadi SD kayaknya paling kelas 6. Ada beberapa. Karena SD itu masih usianya 12 tahun ke bawah. Mungkin ada juga yang 13 tahun, tapi jarang.
sekarang banyaknya 12 tahun ke bawah kelas 6-nya. Iya. Begitu, Pak. Oke, jadi memang salah satu kendala untuk SD adalah banyaknya murid-murid yang usianya ini belum mencukupi untuk mengikuti vaksinasi, Bu ya? Ya. Ya, betul. Oke, jadi memang mau tidak mau, memang harus ada solusi lainnya supaya pembelajaran tatap muka khususnya di SD ini bisa berjalan. Dan mungkin terakhir nih Bu, harapannya kepada pemerintah atau mungkin juga kepada negara gitu, supaya pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan seperti apa nih Bu? Saya mengharapkan ada solusi untuk pembelajaran, terutama saya mengharap ingin sekali adanya tatap muka dengan anak, walaupun hanya 50%. Mudah-mudahan dengan adanya 50%, kita akan maksimal, karena dari 50% itu dibatasi Pak, hanya lamanya anak tuh 2 jam. Oke. Itu sudah ada 50%, 2 jam, anak harus tidak boleh diantar sampai cukup sampai gerbang. Gitu. Saya mengharapkan semoga pemerintah cepat membuka pembelajaran tatap muka ini. Itu Pak. Oke, dan mungkin terakhir Bu, ini rencana yang akan dijalankan dari SDN Panancangan 4 selain klinik pembelajaran ini supaya bisa berjalan lagi optimal untuk siswa-siswanya akan melakukan apa lagi nih Bu? Di antaranya yang sudah kami jalankan yaitu guru keliling Pak, namanya guling, guru keliling. Jadi ada beberapa guru yang mengunjungi ke wali murid, karena ada beberapa yang inginnya seperti itu. Jadi kita melayani masyarakat semaksimal mungkin. Keluhan-keluhan kita tampung, kita carikan solusinya. Di antaranya saya melakukan klinik pembelajaran, guru keliling ke beberapa kelompok, karena memang sudah dibagi-bagi beberapa kelompok. Itu yang sudah kami jalankan, Pak. Kalau rencana-rencana ke depannya lagi? Ya, kalau ke depannya lagi, insya Allah kami akan berupaya lagi dengan adanya pojok baca gitu tuh. Jadi anak itu akan saya ciptakan di halaman ini ada pojok baca. Itu Pak. Oke, siap. Terima kasih Ibu sudah menemani kita di pagi hari ini di Sultan TV di Bincang hari ini nih Bu. Ya. Oke. Kasih kembali Pak sudah soan dengan SDN Panancangan 4. Semoga bermanfaat. Siap. Mudah-mudahan harapan-harapannya ini bisa didengarkan pemerintah dan mungkin juga semua SD khususnya yang ada di Indonesia dan mungkin juga di Banten ini bisa segera mendapatkan solusi untuk bisa menjalankan pembelajaran tatap muka Bu ya. Ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada pagi hari ini bersama Ibu Hayana SPD selaku Kepala SDN Panancangan 4 terkait kesiapan sekolah menghadapi pembelajaran tatap muka. Dan kita akan berjumpa lagi di talk show Bincang hari ini edisi selanjutnya di waktu yang sama. Saya Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.